Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam kegiatan bimbingan dan konseling teruntuk kelas 7, bahwa tema yang akan kita bahas adalah semangat belajar dari rumah. Oke. Karena saat ini kita masih tetap diberlakukan belajar dari rumah, tapi kalian gak boleh malas dalam belajar. Kalian gak boleh menunda tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Nah, tujuan dari tema semangat belajar dari rumah ini adalah mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Kira-kira apa saja sih kegiatan-kegiatan belajar itu meskipun dilakukan di rumah. Lalu yang kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar yang seperti apa. Lalu yang ketiga, mengklasifikasi perilaku berpikir aktif yang dilakukan dari rumah. Dan tujuan yang keempat adalah menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Itu tadi tujuan dari tema kali ini. Oke. Langsung saja pada identifikasi berbagai macam belajar dari rumah. Yang pertama ada belajar menjadi dan mengetahui tentang diri. Oke, kita bisa belajar memahami siapa diri kita, dan kita juga bisa belajar menjadi siapa diri kita sesungguhnya dan apa yang harus dilakukan untuk menjadi individu yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di sini terdapat penjelasan bahwa bagaimana individu atau siswa mampu mengenali siapakah dirinya. Misal, baik dari segi minat ataupun bakat, lalu juga cita-cita dan tujuan-tujuan yang akan kamu capai ke depannya. Lalu, serta bagaimana cara yang seharusnya dilakukan untuk menjadi pribadi yang baik. Kita belajar terus-menerus, ya. Lalu kita pun dapat memecahkan suatu persoalan, bagaimana kita seharusnya bersikap, ya, bagaimana kita harus mempersiapkan tujuan ke depannya. Itulah bagian dari belajar menjadi dan mengetahui tentang diri atau learn to be. Lalu identifikasi yang kedua adalah belajar untuk mengetahui, learn to know. Ya, learn to know ini adalah individu atau siswa belajar dari berbagai macam aspek. Jadi tidak hanya belajar di lingkungan sekolah saja, kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru, pelajaran baru di luar sekolah, ya. Baik itu ilmu pengetahuan, sains, sosial, dan sebagainya. Karena di sini nantinya kalian akan memperoleh wawasan yang jauh lebih luas. Lalu identifikasi yang ketiga ada belajar untuk melakukan sesuatu atau learn to do. Nah, kira-kira apa sih learn to do ini? Bahwa setiap individu memiliki sisi imajinasi dan kreativitas yang tinggi. Oke. Setiap individu mampu menciptakan karya-karya atau keterampilan, ya, temuan-temuan baru. Dan ini pun termasuk dalam learn to do ini. Kita bisa menciptakan suatu inovasi-inovasi, ya. Itulah pentingnya kita mampu mengidentifikasi belajar dari rumah, ya. Mungkin yang selama ini agar kita tidak terus-menerus belajar pelajaran, pastikan tentunya kalian bosan. Nah, di sini
kalian juga tetap harus bisa melakukan sesuatu, ya. Entah itu membuat karya-karya yang tadi sudah Ibu jelaskan, atau membuat temuan baru yang menghasilkan suatu nilai jual yang tinggi. Lalu yang keempat, belajar hidup bersama atau learn to live together. Oke. Karena kita itu sebagai makhluk sosial, benar? Ya kan, kita hidup bersama teman, keluarga, lalu juga tetangga dan sebagainya. Nah, sebagai makhluk sosial ini, kita tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Lalu di sini juga individu dilatih agar dapat belajar mempertahankan bagaimana berhubungan yang baik, bagaimana menjaga komunikasi antar tetangga, masyarakat, sahabat, dan sebagainya. Lalu kriteria semangat belajar tentunya memiliki rasa ingin tahu yang besar. Oke ya, terlihat sekali orang yang memiliki semangat yang besar, orang yang memiliki keinginan, ya, dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Maka di sini terlihat sekali ia memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jadi ketika ia tidak mendapatkan di dalam sekolah, ia bisa mencari di luar, baik dari internet ya, baik dari orang-orang yang berilmu dan sebagainya. Karena di sini individu memiliki rasa ingin tahu yang besar, harus banyak memperoleh informasi-informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru. Untuk kriteria yang kedua, berpikir kreatif. Tentu dong, apabila kita terpacu dalam satu cara, sedangkan kita merasakan kesulitan dan belum terpecahkan masalah tersebut, kita perlu berpikir kreatif bagaimana nih menemukan solusi yang out of the box gitu, yang di luar pemikiran kita gitu. Lalu kriteria yang ketiga, ada berusaha menyelesaikan tugas. Nah, terlihat sekali ya orang-orang yang benar-benar semangat banget. Dia tidak mau menunda pekerjaan, dia tidak mau menunda tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru, sehingga akan menjadi lebih produktif. Lalu juga individu tersebut mampu menyelesaikan dan mengerjakan tugas-tugas lainnya, seperti itu. Lalu kriteria yang keempat adalah berpikir kritis. Oke, bagaimana sih ya berpikir kritis ini? Adalah kita berusaha untuk mampu menganalisis berbagai macam persoalan, berbagai macam ilmu ya yang harus kita tuntaskan. Baik, demikianlah pembahasan dari tema bimbingan dan konseling pada pagi hari ini. Semoga apa yang kalian dapat bisa bermanfaat untuk kehidupan kalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.